Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra Firdaus dengan NIM 20110211016 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kali ini, saya ingin membahas materi mengenai tentang desain pesan pembelajaran. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian komunikasi, yang kedua jenis-jenis komunikasi, dan yang ketiga komunikasi multimedia. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Apa itu komunikasi? Proses komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Sadiman et al. Tahun 2002. Dalam proses komunikasi di kelas, guru berperan sebagai komunikator yang akan menyampaikan pesan atau bahan ajar kepada pembelajar, dan siswa sebagai penerima pesan. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal, di mana jenis ini lebih banyak mengandalkan indera pendengaran dalam menerima pesan. Penyampaian pesan pada komunikasi verbal lebih banyak mengandalkan ucapan atau bunyi-bunyian. Misalnya, bahasa lisan maupun bunyi-bunyian atau musik yang mampu mengantarkan pendengar pada pesan yang mengandung suasana kebahagiaan, suasana kesedihan, suasana yang lucu, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi nonverbal, di mana jenis ini lebih banyak menggunakan tulisan atau visualisasi kata-kata. Adapun jenis-jenis komunikasi nonverbal, yakni yang pertama komunikasi taktual. Komunikasi taktual mempergunakan kulit sebagai sensasi rabaan, contoh huruf Braille. Dan yang kedua, komunikasi olfaktoral atau gustatory. Komunikasi yang mempergunakan sensasi penciuman, contoh aromaterapi. Yang ketiga, komunikasi pengecap, yaitu komunikasi yang menggunakan lidah sebagai sensasi pengenal rasa. Yang keempat, komunikasi tubuh atau body language. Komunikasi melalui gerakan-gerakan tubuh, misal gerakan mengesankan kegelisahan, kesedihan, dan lain-lain. Kelima, komunikasi telepati. Komunikasi ini menggunakan kekuatan pikiran untuk mempengaruhi atau mensugesti seseorang. Yang keenam, komunikasi perilaku atau kebiasaan dilakukan oleh seseorang yang merupakan sebuah informasi penting mengenai orang itu. Misalnya, jam berapa ia bisa meninggalkan rumah pada hari kerja, jam berapa pulang, apa makanan kesukaannya, bagaimana model pakaiannya, serta kebiasaan-kebiasaan lain yang menonjol. Kemudian, pembahasan yang ketiga yaitu komunikasi multimedia, di mana komunikasi multimedia adalah kombinasi teks, grafik, animasi, audio, dan video yang dinamis dan interaktif untuk mempresentasikan suatu pesan. Adapun karakteristik komunikasi multimedia, yakni yang pertama, pesan atau informasi disajikan dalam bentuk digital. Kedua, penyajian pesan dapat dikontrol melalui komputer. Ketiga, komunikasi dapat dilakukan secara interaktif. Keempat, dapat disimpan dan dilihat berulang-ulang atau replay. Kelima, proses komunikasi berjalan secara sistematis dan terintegrasi. Kemudian, adapun jenis-jenis komunikasi multimedia. Menurut Ekwala, jenis-jenis komunikasi multimedia yaitu seperti komunikasi teks, komunikasi gambar, komunikasi audio, dan komunikasi video. Kemudian, adapun komunikasi multimedia terdiri dari berbagai elemen, yaitu seperti yang pertama, teks adalah kata-kata tertulis atau tercetak yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Kedua, gambar atau ilustrasi merupakan elemen yang lebih konkret daripada elemen teks. Ketiga, video merupakan elemen yang mampu memberikan gambaran nyata dari sebuah kejadian atau peristiwa. Keempat, animasi memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan video. Kelima, suara dalam komunikasi multimedia merupakan elemen pendukung kejelasan pesan dalam elemen gambar, video, maupun animasi. Keenam, user control adalah kelengkapan atau fasilitas yang dipergunakan oleh pengguna untuk mengendalikan program. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih.